Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Topik yang akan dibahas kali ini adalah pertumbuhan dan peluruhan. Pertumbuhan dan peluruhan ini adalah salah satu contoh dari aplikasi barisan geometri. Ada yang udah tahu belum nih kira-kira bedanya pertumbuhan dengan peluruhan? Nah, kita simak materinya ya. Yang pertama, kita lihat dulu dari definisi pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu apa sih? Silahkan dibaca di sini. Ya, jadi pertumbuhan itu adalah perubahan kuantitas. Kuantitas itu apa? Jumlah suatu objek. Nah, karena pertumbuhan berarti jumlahnya itu berubahnya semakin bertambah. Gitu ya, jumlahnya semakin banyak. Dengan persentase tetap dalam rentang waktu tertentu. Jadi yang kita bahas adalah bertambahnya ini dengan persentase yang tetap. Nah, kalau kita uraikan dalam barisannya maka akan seperti ini. U1 itu nilainya lebih kecil dari U2, U2 nilainya lebih kecil dari U3, dan seterusnya. Karena apa? Karena tadi jumlahnya itu semakin bertambah. Nah, udah ada bayangan kan sekarang apa definisi dari peluruhannya? Nah, benar ya. Jadi peluruhan ini adalah kebalikannya dari pertumbuhan. Nah, di sini dilihat perubahan kuantitas suatu objek. Tadi kuantitas itu jumlah, jadi jumlah objeknya itu berkurang dengan persentase tetap dalam rentang waktu tertentu. Nah, gimana dalam barisannya? Ya, U1 itu akan lebih besar dari U2 dan U2 akan lebih besar dari U3 dan seterusnya karena tadi jumlahnya itu semakin berkurang. Nah, seperti ini ya barisan bilangannya. Nah, sekarang kita lihat contoh dari pertumbuhan dan peluruhan ini. Yang pertama di sini untuk contoh peluruhan dulu ya. Silakan disimak. Di sini kasusnya adalah ada suatu zat radioaktif, massa awalnya itu 2 kg saat pukul 5. Diketahui laju peluruhan untuk zat radioaktif ini adalah 10% setiap jam. Nah, artinya setiap 1 jam massa dari zat radioaktif ini akan berkurang sebanyak 10%-nya. Nah, yang ditanyakan adalah sisa zat radioaktif pada pukul 9. Nah, ini perhitungan secara manualnya. Jadi kita lihat di sini saat pukul 5 banyaknya zatnya itu adalah 2 kg. Kemudian karena setiap jamnya itu berkurang atau meluruh sebanyak 10%, maka saat pukul 6 kita lihat dulu banyaknya zat yang meluruh adalah 10% dari 2 kg. Banyak zat radioaktif yang meluruh atau yang berkurang adalah sebesar 0,2. Maka sisanya adalah tadi di awal ada 2 kg dikurangi yang meluruh 0,2, artinya sisanya tinggal 1,8 kg. Nah, begitu juga untuk pukul 7, pukul 8, dan pukul 9. Maka di pukul 9, ini di akhir pukul 9, sisa zat radioaktifnya adalah 1,3122 kg. Nah, silahkan disimak perhitungan secara manualnya ya. Nah, selanjutnya kita akan menemukan rumus umum dari peluruhan itu sendiri. Nah, diperolehnya dari mana? Dari perhitungan manual yang sudah kita lakukan. Nah, ini penggambaran untuk suku-suku dalam barisannya. U1, U2, U3, U4, dan U5. Nah, sekarang kita cari rumus umum dari peluruhannya ya. Oke, kalau U1 biasanya kita sebut dengan A. Nah, maka U2 ini adalah A dikurangi A kali P. Dengan P-nya ini adalah persentase zat yang meluruh.
Atau P-nya ini adalah persentase dari objek yang meluruhnya. Atau P ini adalah persentase dari objek yang berkurang kuantitasnya atau mengalami peluruhan. U3-nya diperoleh dari mana? Nah, tadi sudah kita hitung secara manual. U3 itu diperoleh dari U2 dikurangi U2 kali P. Jadi massa zat sebelumnya, karena tadi kita bicaranya adalah zat radioaktif, massa zat sebelumnya yaitu U2 dikurangi zat yang meluruhnya. Ini kita mau mencari tadi ya, sisa zatnya. Nah, maka kalau diuraikan di sini U2-nya itu apa tadi? A dikurangi A kali P. Nah, maka U2-nya kita ganti dengan A dikurangi A kali P. Seperti ini ya. Nah, ini kalau kita uraikan kembali, maka diperoleh A dikurangi AP dikurangi, ini dikalikan ya P-nya. Nah, maka diperoleh di sini A dikurangi 2AP ditambah AP kuadrat. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di bab aljabar, kalau misalkan di sini ada variabel yang sama ya. Di sini ada A, di sini ada A, di sini ada A, maka bisa kita distribusikan menjadi A dikalikan 1 dikurangi 2P tambah P kuadrat. Nah, ini nilainya setara dengan A dikalikan 1 dikurangi P dikuadratkan. Seperti itu ya. Ini 1 dikurangi P dikuadratkan, itu nilainya akan ekuivalen dengan 1 dikurangi 2P ditambah P kuadrat. Nah, bagaimana untuk U4-nya? Kita lihat di sini U4-nya lebih panjang ya, karena di sini U4 itu diperoleh atau zat sisa di jam keempat itu diperoleh dari U3 dikurangi U3 kali P. U3-nya apa? Nah, yang ini ya, U3-nya. Maka U3-nya kita ganti. Oke, ini kita uraikan, maka yang diperolehnya adalah, nah ini ya yang diperolehnya, negatif AP pangkat 3 ditambah 3AP pangkat 2 dikurangi 3AP ditambah A. Nah, kita perhatikan di sini ada variabel yang sama juga, yaitu A. Maka bisa kita distribusikan menjadi A dikalikan dengan negatif P pangkat 3 ditambah 3P kuadrat dikurangi 3P ditambah 1. Nah, atau bentuk ini ekuivalen atau setara dengan 1 dikurangi P dipangkatkan 3. Nah, perhatikan sekarang di sini. U3 itu sama dengan A dikali 1 min P pangkat 2. Untuk U4 sama dengan A dikali 1 min P pangkat 3. Nah, kira-kira untuk U5-nya gimana? Ya, betul, hubungannya adalah kalau di sininya N, berarti di sininya N min 1. Berarti U2-nya itu seperti apa? Ya, U2-nya ini adalah A dikali 1 min P gitu. Jadi A-nya ini kita distribusikan. Nah, jika kita menguraikannya seperti ini akan terlihat sangat panjang ya. Nah, kita lihat cara lain untuk menemukan rumus umumnya. Nah, ini U2-nya kita tahu U2 itu sama dengan A dikalikan 1 dikurangi P. Nah, maka untuk U3 sama dengan U2 dikurangi U2 kali P. Nah, di sini apa? U2-nya tadi A dikali 1 min P dikurangi U2-nya kita ganti A kali 1 dikurangi P dikalikan P. Nah, kita perhatikan di sini ya. Kalau ada ini bilangan yang sama ya. Nah, ini unsur yang sama ya, yang dilingkari. Misalkan gini, ada kotak dikurangi kotak P.
Nah, ini bisa kita faktorkan seperti apa? Kotak dikalikan 1 dikurangi P. Nah, anggap ini yang dilingkari ini adalah kotaknya. Berarti kotaknya apa? A dikalikan 1 min P dikali 1 min P. Maka di sini A dikali 1 min P pangkat 2. Nah, ini lebih simpelnya ya. Nah, U4-nya seperti apa? Kita lihat di sini U4 itu sama dengan U3 dikurangi U3 kali P. U3-nya apa? A dikali 1 min P pangkat 2. Yang dikotakin ini unsur yang sama. Berarti bisa kita faktorkan unsur yang samanya. A dikali 1 min P pangkat 2 dikalikan 1 dikurangi P. Karena yang ini kalau kita kalikan ke sini, nilainya akan setara seperti di sisi yang sebelumnya. Atau di sini berarti A dikali 1 min P pangkat 3. Oke, untuk U5-nya juga sama. Nah, maka rumus umumnya adalah UN sama dengan A dikalikan 1 min P pangkat N-1. Nah, jadi untuk menentukan kuantitas suatu objek yang mengalami peluruhan adalah UN sama dengan A dikalikan 1 min P pangkat N-1. Nah, karena yang ditanyanya adalah jumlah objek saat tertentu yang sudah mengalami peluruhan atau penurunan atau pengurangan, maka berhubungan dengan barisan bilangan. Lebih tepatnya apa nih? Barisan bilangan geometri. Di sini R-nya itu adalah 1 min P. Karena yang ditanyakan itu kuantitas saat waktu tertentu, bukan kuantitas dalam interval waktu tertentu gitu ya. Kita lanjut untuk pertumbuhannya. Contohnya seperti apa? Kita lihat di sini. Silahkan disimak dulu kasusnya. Nah, bagaimana ini untuk penghitungan secara manualnya? Kita lihat ya. Nah, kalau tadi jumlah yang ditanyakan saat waktu tertentunya itu hasil dari pengurangan. Nah, kalau yang ini adalah penjumlahan. Karena peningkatan ya. Artinya semakin bertambah. Nah, perhitungannya sama seperti tadi, hanya bedanya yang ini jumlah di waktu tertentunya itu hasil dari penjumlahan waktu sebelumnya dengan jumlah peningkatannya. U1-nya ini jumlah penduduk di tahun 2010, U2-nya jumlah penduduk di tahun 2011, dan seterusnya. Nah, udah ketebak ya? Rumus umum dari pertumbuhan. Ya, betul ya. Kita lihat di sini penguraiannya seperti apa. Nah, kalau tadi peluruhan itu A dikurangi A kali P, P-nya itu persentasenya. Nah, kalau pertumbuhan, suku awalnya itu ditambah dengan peningkatannya seberapa banyak jumlahnya. Di sini maka A dikalikan P, P-nya itu persentase pertumbuhannya. Nah, prosesnya sama seperti yang di peluruhan. Nah, maka kita peroleh untuk UN atau jumlah saat waktu tertentunya itu adalah A dikalikan 1 plus P pangkat N-1. Jadi baik peluruhan atau pertumbuhan itu sama saja seperti kita mencari suku ke N dari barisan geometri. Hanya yang membedakan apa? Rasionya. Seperti itu ya, bentuk rasionya. Nah, sampai di sini dulu. Coba, apa aja nih yang udah kalian pahami dari pertumbuhan dan peluruhan? Nah, coba dicatat ya. Apa saja yang sudah kalian pahami dan yang belum kalian pahami apa saja.
Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.